Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan di sini saya Perawat Dewi. Nanti di sini saya akan menjelaskan kepada Mbak karena tentang kebutuhan nutrisi yang harus dikonsumsi oleh ibu setelah melahirkan. Ya. Nah, karena kemarin Mbak nampak bingung ketika ditanya tentang makanan apa saja yang harus dikonsumsi. Nah, sebelumnya saya boleh tahu nama Mbak, nama dan tanggal lahirnya? Nama Farita, tanggal lahir 13 Juni 2000. Oke. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ada manfaat kenapa kebutuhan nutrisi untuk ibu melahirkan itu sangat penting. Kemudian makanan apa saja yang harus dikonsumsi. Yang begitu, apakah Mbak bersedia? Yang pertama, kebutuhan nutrisi ibu postpartum atau ibu melahirkan itu dia lebih 500 mg atau biasanya kalau melahirkan itu dua kali lipat sebelum melahirkan. Nah, jadi karena apa? Kenapa lebih tinggi dibanding ibu yang hamil? Karena ibu yang melahirkan setelah melahirkan itu pasti kan menyusui. Nah, berarti kan nutrisinya juga untuk ibu dan juga untuk bayi. Nah, kemudian manfaat apa saja yang akan didapat oleh ibu ketika mencukupi nutrisi ibu setelah melahirkan? Yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Jadi ketika ibu setelah melahirkan itu pasti kan menyusui bayi. Jadi usahakan ibu itu tidak mementingkan ibu sendiri. Misalnya saya pengen makan bebek goreng, tapi kan maksudnya kan itu baik apa enggak untuk bayinya. Jadi ibu harus memikirkan dua kali ketika ibu akan mengkonsumsi makanan setelah melahirkan. Terus yang kedua yaitu mencegah penyakit anemia dan malnutrisi pada ibu postpartum. Maksudnya yaitu ketika ibu mencukupi kebutuhan nutrisi seperti zat besi, karbohidrat, nah itu kan ketika ibu terpenuhi, jadi ibu akan terhindar dari penyakit anemia atau kekurangan darah dan akan mencukupi kadar hemoglobin. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menunjang tumbuh kembang bayi. Nah, kenapa bisa mempengaruhi bayi? Ya karena setelah melahirkan pasti akan menyusui. Jadi nanti usahakan Mbak mengkonsumsi makanan yang bisa memperlancar produksi ASI, jadi bisa mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Nah, ini yang terakhir yaitu memproduksi ASI yang banyak. Yang saya bilang tadi, ketika ibu menyusui usahakan mengkonsumsi makanan yang banyak mempengaruhi produksi ASI. Nanti saya akan berikan contohnya apa saja. Nah, yang kedua, menu-menu seimbang atau yang harus dipenuhi pada ibu postpartum yaitu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini juga penting karena untuk energi ibu dan energi bayi. Nah, ketika semisal ibu karbohidratnya tidak terpenuhi, pasti ibu lemas dan pasti air susu yang keluar juga akan sedikit, guys. Nah, karbohidrat ini bisa ibu dapat bisa dari nasi putih biasa, bisa dari nasi merah, bisa dari seperti oatmeal seperti itu. Okay. Nah, untuk sayuran dan buah, ibu bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, buah-buah yang berserat dan buah-buah yang banyak mengandung vitamin C. Buah yang berserat itu seperti pisang dan seperti itu untuk mencegah terjadinya masalah pencernaan. Nah, ini masuk ke protein. Sebelumnya saya mau tanya ke ibu, apakah ibu sudah tahu sebelumnya tentang makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi atau dihindari oleh ibu postpartum atau ibu setelah melahirkan? Ya dihindari yang amis-amis itu, Mbak. Oh, okay. Jadi gini, saya luruskan, justru yang makanan yang mengandung protein tinggi yang berbau amis
amis-amis itu justru malah bagus Bu. Jadi memang orang tua dulu bilang kalau semisal yang amis-amis bahkan membuat area kemaluan amis, kemudian asin menjadi amis, itu justru salah. Justru makanan yang banyak mengandung protein tinggi itu bisa seperti telur seperti itu bisa mempercepat atau meningkatkan penyembuhan luka pada area kemaluan ibu setelah melahirkan. Jadi ibu tidak perlu takut atau tidak perlu tidak perlu bingung lagi. Jadi ibu tetap kalau misal ibu tidak suka makanan yang berprotein tinggi yang amis-amis, ibu bisa gantikan dengan dibuat makanan dimodifikasi dengan dalam bentuk makanan apa saja. Nah, tapi protein yang tinggi itu harus tetap terpenuhi untuk mempercepat penyembuhan. Nah, makanan yang mengandung lemak. Jadi yang selanjutnya makanan yang mengandung lemak itu yang patut dikonsumsi untuk ibu setelah melahirkan itu adalah lemak yang tepat dan sehat. Contohnya jenis asupannya itu alpukat, bisa mengkonsumsi alpukat, kemudian bisa ikan, kemudian bisa daging tanpa lemak atau semisal daging sapi, tapi jangan jeroan ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada vitamin dan zat besi, vitamin dan suplemen zat besi dan asam folat. Nah, kenapa ibu melahirkan itu disuruh atau diperintah untuk mengkonsumsi asam folat dan zat besi? Karena asam folat ini itu yang tadi Bu, yang mempengaruhi produksi ASI. Jadi asam folat itu contohnya seperti alpukat, kemudian seperti makanan-makanan yang hijau, brokoli, sawi, seperti itu mengandung asam folat. Zat besi juga sama, makanan-makanan yang hijau. Nah, zat besi ini juga tadi Bu untuk menghindari anemia. Jadi penting untuk mengkonsumsi zat besi dan asam folat. Nah, untuk cara pemberian nutrisi ini saya beri contoh untuk porsi makanan ibu setelah melahirkan ya. Semisal pada pagi hari itu tadi karbohidrat harus terpenuhi, yaitu ada nasi uduk atau nasi biasa. Kemudian untuk proteinnya ibu bisa konsumsi telur ayam. Kemudian untuk sayurannya ibu bisa konsumsi lalapan, kalau ibu suka lalapan ya lalapan. Kalau misal sayur ya tadi sayur yang mengandung zat besi. Kalau misal buah yang mengandung banyak serat. Nah, untuk siang harinya sama, harus ada nasi juga, harus ada sayur juga, harus ada buah juga. Kemudian untuk malam harinya bisa ditambahi minum susu sebelum susu yang mengandung yang bisa meningkatkan produksi ASI juga. Itu dikonsumsi sebelum tidur juga. Ini Bu yang dapat saya sampaikan. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Jadi tadi kesimpulannya kebutuhan nutrisi pada ibu setelah melahirkan itu banyak. Jadi apa saja Bu bisa disebutkan? Gini aja. Tadi untuk karbohidrat contoh makanan yang bisa dikonsumsi apa saja? Karbohidrat. Iya. Nasi putih atau nasi merah. Ya benar. Jadi apa yang saya sampaikan sudah benar nih Bu. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan dan ibu bisa menghilangkan yang tadi anggapan tentang makanan amis itu bisa dihilangkan setelah saya beri edukasi tentang nutrisi ini. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk memberikan nutrisi. Begitu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.